Assalamualaikum, kembali lagi channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya pada sehat ya. Hari ini, hari yang cerah, weekend, kita ngurusin si Mio X. Setelah beberapa video kemarin kita ngurusin Civic Vario, kali ini kita kesempatan untuk ngurusin kembali si Isuzu Mio X. Apa yang kita lakukan kali ini? Tentu saja kita akan pasang ini dia, down pipe dan front pipe untuk si Isuzu Mio X. Kenapa kali ini down pipe front pipe diganti? Karena memang ini salah satu tahapan modifikasi yang akan aku lakukan pada si Isuzu Mio X. Sebelum step berikutnya tuh masih ada apa ya, tutup EGR sama remap ECU. Tapi biar maksimal semua itu, down pipe dan front pipe nya kita ganti terlebih dahulu. Nah jadi teman-teman gini, ini sebenarnya aku secara tidak sengaja sih pengen nyari down pipe front pipe untuk si Isuzu Mio X. Cuman memang si Mio X ini kan bisa dibilang jarang yang pakai. Jadi tidak banyak yang jual barang-barang modifikasinya seperti merek sebelah yang banyak berseliweran di jalan. Jadi ini pun juga aku ordernya di toko online yang warna merah. Karena kalau yang di toko online yang warna hijau itu nggak banyak pilihan. Kebetulan dia ada. Dan produk yang aku pilih ini berasal dari Purbalingga atau kota knalpot. Jadi nggak ada salahnya waktu itu aku coba untuk beli, aku order si down pipe front pipe ini, dan serta aku banding-bandingkan banyak pilihan dari beberapa bengkel, dan tentunya aku mencari yang harganya yang paling ekonomis ya teman-teman. Dan akhirnya datanglah down pipe front pipe ini kira-kira sekarang mungkin 3 minggu yang lalu. Jadi belum sampai kepasang, jadi makanya kemarin kita ngurusin Vario dulu, baru sekarang kita kesempatan untuk ngurusin si Isuzu Mio X. Oke, sekarang kita review dulu down pipe front pipe seperti bagaimana kualitasnya. Oke, ini down pipe-nya. Kalau ngeliat bentuknya sih bahannya bahan stainless ya, cuman aku nggak paham ini stainlessnya tipe apa, karena memang stainless itu banyak tipenya. Dan ini menurutku cukup enteng. Tuh, diangkat dengan sebelah tangan pun juga masih bisa, meskipun dia besarnya seperti ini. Tuh pak, panjangnya segini nih. Dan untuk kondisi las-lasannya juga bagus. Tas cacingnya bagus. Dan ini adalah bagian front pipe-nya. Jadi nanti bagian itu akan nempel di sini. Nah, seperti ini. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, coba ini aku tegakin dulu. Nah, nanti akan seperti ini. Selain bobot atau berat dari down pipe-nya ringan, ternyata juga si front pipe-nya meskipun sepanjang ini, dia enteng juga. Tuh teman-teman, enteng. Angkat dengan sebelah tangan saja. Jadi bisa dibilang kalau kita ganti yang aftermarket seperti ini dengan bahan stainless, berarti kita akan bisa melakukan weight reduction terhadap beratnya si Isuzu Mio X. Kan seperti teman-teman tahu bahwa SUV leather frame itu berat mobilnya lumayan. Jadi kalau kita ganti salah satu exhaust system dengan bahan yang lebih ringan, otomatis berat mobilnya juga akan berkurang, dan tentunya power to weight ratio-nya makin bagus, dan mobil yang bobotnya makin enteng, tapi kalau powernya biasa aja juga mobil itu bisa jalan lebih kencang. Nah teman-teman, jadi perbandingan dengan yang standarnya mobil adalah, kalau yang standar mobil tuh dia down pipe-nya sepotong segini, terus kemudian front pipe-nya satu piece lagi segini panjang. Nah sekarang ini down pipe-nya dua tekukan, terus ini bagian lurusnya, dan terakhir ada fleksibel. Untuk yang bawaannya mobil, dia ada satu tabung. Sepertinya ini resonator, karena kan mobil Mio X ini masih Euro 2, kemungkinan dia nggak ada katalis. Di down pipe dan front pipe ini tidak ada tabung alias bypass, langsung ke flank belakang. Nah jadi teman-teman, nanti itu down pipe front pipe nya aku ganti, tapi muffler belakang tetap aku pasang, karena aku mau coba-coba dulu supaya nggak terlalu loss, dan takutnya terlalu berisik kalau misalnya langsung plong. Dan ini percobaan pertama modifikasi exhaust system mobil diesel, semoga hasilnya bagus ya teman-teman. Jadi satu lagi, untuk ukuran pipa, bawaan mobil itu kalau nggak salah sekitar 2 inci. Sekarang yang aku pesennya adalah yang
ukuran 2,5 inci dengan bahan stainless. Jadi aku juga waktu beli barang ini tuh ada pilihan sih dari tokonya atau dari bengkelnya mau yang size berapa. Cuman sebelumnya aku udah browsing lihat di YouTube juga modifikasi mobil diesel dengan mobil yang cc yang sama. Ternyata 2,5 inci itu sudah cukup untuk modifikasi yang tidak terlalu berat. Memang kan mobil ini juga dipakai harian dan kebanyakan istriku yang pakai, jadi nggak usah ekstrim-ekstrim, yang penting dipakainya enak, akselerasinya juga enak. Terus kemudian nextnya kalau kita remap ecu, insya Allah konsumsi bahan bakar solarnya juga tidak terlalu boros. Karena sih memang nggak boros, 1,9an dalam kota itu normal. Cuman teman-teman IMC yang lain tuh ternyata bisa di atas 110, bahkan 112 itu dalam kota karena mereka sudah remap semua. Jadi aku juga akan mengikuti modifikasi teman-teman supaya mobil ini lebih efisien dan irit bahan bakar. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja menuju ke bengkel knalpot terdekat. Dan aku sudah janjian sama Mas Otong Auto Plus di BSD Auto Part. Oke, kita let's go, langsung berangkat menuju BSD Auto Part. Sebelum menuju Auto Part, kita panasin dulu si Isuzu Mio X. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masih halus. Dan kali ini mungkin berapa bulan ya? Jadi sekarang tuh mobil tuh kilometernya 151. Dari sebelum terakhir itu servis di 148.000. Nah, di 5.000 kilo ini aku lagi nyoba menggunakan solar non subsidi. Jadi nanti rencananya di per 5.000 kilo nanti kita akan coba ke bengkel ACK lagi, kita cek kondisi kekotoran dari filter solar atas dan bawahnya. Jadi sebenarnya pengen lihat aja kalau selama 5.000 kilo pakai non subsidi tanpa aditif, bagaimana kondisi filter solarnya. Kalau dari soal suara gemeretak atau suara mesin, aku pakai yang non subsidi dari pom bensin warna hijau ini, suara mesinnya lebih halus. Tapi sama juga kalau misalnya aku pakai biosolar tapi aku tambahkan aditif, suara mesinnya mirip. Cuma memang kan per liternya berbeda antara biosolar pakai aditif sama yang non subsidi ini per liternya. Jadi makanya teman-teman kita coba saja. Percobaan kali ini kita coba menggunakan non subsidi selama 5.000 kilo. Nanti setelah itu kita bawa ke bengkel, kemudian nanti kita cek bersama-sama kondisi filter solarnya. Itu mungkin insya Allah di next konten atau konten-konten berikutnya kita bikin videonya. Oke, sekarang kita panasin dulu si Isuzu Mio X. Cek sound dulu. Ciri khas mobil diesel ada nyingnya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau setelah diganti downpipe dan frontpipe mungkin suara siulan turbonya pasti lebih kencang. A few moments later. Kita sudah di Otong Knalpot atau Auto Plus di BSD Auto Part. Sekarang isi Isuzu Mio X sudah langsung dieksekusi untuk dibongkar downpipe dan frontpipe-nya yang lama. Langsung dikerjain sama Mas Otongnya sendiri. Juragannya yang langsung kerja. Mas Otong, semangat Mas Otong. Jadi sambil bongkar-bongkar, kita sambil lihat-lihat kerjaan lain di Auto Plus BSD atau Otong Knalpot ini. Kita lihat sekarang perbandingannya yang standar sama yang front pipe yang mau kita ganti. Jadi agak unik ya, ini kayak pipanya mengecil, ketemu fleksibel, terus di sini agak gede lagi, terus di sini ada reson atau katalis nih, nggak tahu nih bentuknya. Terus di sini kecil lagi pipanya, kayak 2 inci, jadi kayak pipanya Vario, makanya kayaknya cukup jadi bottleneck nih.
Sedangkan yang ini kan 2,5 inci tuh teman-teman, jadi gede. Ini fleksibel di belakang. Nah ini semoga ini kan posisi dudukan knalpotnya di sini, sedangkan ini di sini. Semoga ini nggak masalah ya jaraknya jauh. Makanya ini semoga nggak ada modifikasi setelah kita pasangnya di Isuzu Mu-X. Mesin odol dari bawah mas ya? Dari atas nggak bisa ya? Susah ya? Kalau dari mesin susah ya? Dari bawah ya enaknya? Dari sana Sempit bisa, ya? bisa cuma apa? Agak nungging mobil makanya enggak. Oh Nggak iya, nyampe. mobilnya nanjak ini ya? Iya pak. Enggak nyampe kakinya. Betul betul betul. Tinggi. Lagi asik bongkar pasang downpipe front pipe, tiba-tiba teman Inci datang. Om Jenner dengan all new Mu-X-nya. Dan dia juga sudah modif. Ini pipingnya sudah full aluminium. Dia sudah remap juga. Dan mobil ini mobil akap antar kota antar provinsi, memang buat kerja. Memang luar biasa ya. Dan ini meskipun mesinnya 1900, tapi powernya lebih gede pada 4JK 1-nya 2500 ya, si Mu-X yang lama. Memang kalau mobil-mobil diesel seperti ini kalau di remap, di tune yang benar, itu memang gain powernya gede banget. Makanya banyak orang yang beralih ke mesin diesel untuk modifikasi. Mumpung mobilnya naik tanjakan, kita cek kolongnya sekalian. Oke, jadi front pipe-nya tadi dari depan, down pipe, front pipe sampai sini. Ini masih tabung standar. Tapi tabung standarnya gede juga ya. Oke, ini pipanya 2 inci nih. Oke, ternyata langsung tailpipe. Berarti tabungnya memang cuma satu yang belakang sama reson kecil. Nah, kalau yang aftermarket dari luar negeri itu tabung belakangnya agak diperkecil ya teman-teman, jadi bentuknya lebih ramping. Mungkin nggak tahu susun apa karakter atau desain internal tabung mufflernya kayak apa, tapi pastinya kalau tabungnya lebih kecil harusnya bobotnya juga lebih enteng, jadi dia juga weight reduction. Mungkin kedepannya kita coba ngeriset tabung belakangnya ini supaya bisa lebih kecil dan lebih ringkas dan lebih enteng, tapi juga nggak terlalu loss juga untuk buangan dari turbonya menuju tailpipe. Nah, kemarin teman-teman ada yang nanya, emang Mu-X yang ini nih filter solarnya ada 2 dan satu lagi ada di mana? Oke teman-teman, yang satu ada di mesin, yang satu lagi tepat di chassis nih, lihat nih ya. Nah, ini dia pre-filternya. Ini filter solar yang pertamanya setelah nyedot dari tangki. Jadi kalau servis yang diganti ini sama yang di atas yang di dalam mesin. Maka dari itu, dan mobil ini juga masih Euro 2, jadi masih bisa pakai biosolar sebagai bahan bakarnya. Punya lainnya beda banget. Iya. Betul. Ada sampai sama tukangnya yang bikin sama cepat pernah. Di apa jenis mentok mau engkel suruh masang filter. Orangnya suruh kemari suruh masang aja lah. Kadang ya nggak ada yang model gini nggak mau dirubah, sayang kan. Tuh di mana YouTube bakar ini. Ayo pasang pose yang ganteng, ayo pose yang ganteng. Iya, ada semut. Stainless semua. Gampang, kalau nggak ada stennya gampang, cepat. Iya. Dia sama ada sten. Apa sebenarnya di belakang ya?
Ya itu yang standarnya juga flanknya di belakang kok. Setelah reson. Iya. Mungkin ngejasnya biar gampang ketemu sama si muffler. Betot-betotnya. Tapi harusnya kalau fleksibel harusnya di depan. Biasanya kita Karena depan iya. setelah downpipe Iya, atau setelah karena header mesin kolektor. dari situ udah lepas, mesin goyang udah lepas, di sini udah ngikutin gitu. Kalau ini sampai ke sini, buk. Tapi nggak apa-apa. Ya mungkin. Ya mungkin itu kali Mas apa karena desain karetnya dudukan tuh kan agak lebar tuh kaki Mungkin atasnya dia dua. penempatan reson mungkin ya. Iya. Ini kan ada reson, nggak ada tempat lagi dia. Bener. Makanya dikasih di belakang. Jadi tugas kita hari ini benerin yang sudah ada. Mantap lah pokoknya tangan Mas Otong mah beres. Kadang orang gini nggak mau diakalin. Betul. Sayang nggak bisa Pokoknya Mas Otong tuh mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, kayak penggadean ya. Ya, kayak aku nggak bilang loh Mas sampean. Ini gede nih, berapa ya? 20, 40, tuh 45 cm. Panjang juga. Rapi. Ini kayak Innova yang lama. Iya, kayak Innova 2KD ya. Gede-gede. Tapi kayaknya panjangan yang ini ya, rompetnya ya. Iya, benar. X 1.9. Kita tes dulu si putih. Nggak beda jauh ya. Hah? Nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Ngebul lah. Agak ngebul tapi ya, tipis kok Om. Tipis ya. Tipis. Wes. Nah, bos. Tadi ngegas narik enteng kan? Iya. Masih halus aja. Oh, jauh. Tipis kok masapnya tipis. Tipis ya. Tipis. Rimepannya oke lah nih. Nggak cumi-cumi banget. Ya, oke, Teddy memang nyatinya begitu dah. Nggak terlalu ngebul dia settingannya. Cobanya kita lihat bedanya nih. Ini New X19 rata Iya. 2,5 inci. Reson kecil. Lah ini New X 4 JK 2015 cc. Kecil gimana ya? Gede, kecil, tabung kecil. Itu kayak gitu. Aduh. Menyedihkan sekali. Tadi plongnya enak kan, udah enteng kan? Iya, lebih enteng. Ini yang ini Pak. Nanti besok saya cek dulu deh. Iya, iya. Nah, itu ya. Oh, itu yang satunya. Ini nih. Nah, yang oranye ini, Mas. Oh, yang oranye ini. iya. Ini ada contohnya ntar bikin. Udah ada contohnya. Oke, kemarin udah pernah bikin kayak gitu. Iya. Nah, kita panasin dulu si hitam. Disebelahin sama yang putih. Suaranya gemeratak ini. Sama-sama biosolar.
Karena kan cc-nya lebih kecil ya sih. Saya bilang kok, Astra bertanya, ini apa ini? Pakai diesel? Iya. Diesel apa? Saya bilang kalau dari saya pakai biasa, mendingan saya beli jack up. Nah iya. Bodoh kan? Iya. Betul lah, kita beli mobil kan supaya bisa biosolar. Dagang pakai desa. Yo. Mas, turun ya Mas. Sampai ketemu lagi ya. Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, alhamdulillah teman-teman, sudah selesai kita dari Mas Otong atau Auto Plus knalpot. Dan sekarang kita ada di mobil. Tadi coba aku tarik mobil sedikit, itu rasanya agak sedikit lebih enteng tarikannya, karena memang kan resonatornya nggak ada. Terus pipanya dari turbo sampai ke muffler belakang tuh full semuanya ukurannya sama, yaitu 2,5 inci. Sedangkan tadi kalau kita lihat bawaan mobilnya, downpipe dan front pipe-nya ternyata ukurannya tuh berbeda-beda ya teman-teman. Jadi dari turbo sampai reson itu masih 2 inci, setelah reson itu masih 2 inci, flexible pipe habis itu dia baru 2,5 inci. Makanya juga agak membingungkan ya kenapa desainnya seperti itu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Sekarang kita sudah bikin semua ukuran pipanya seragam, yaitu 2,5 inci. Nah cuman tadi ada kendalanya, begitu dipasang downpipe-nya sama front pipe-nya itu nggak ketemu dengan pipa yang lama bagian muffler. Artinya ini kemungkinan besar bukan downpipe, front pipe-nya punyanya Isuzu MU-X yang 4JK1. Kemungkinan besar punyanya yang MU-X yang 1.9, yang warna seperti yang warna putih punya Om Jenner tadi. Karena memang pas kita lihat mesinnya Om Jenner, downpipe-nya bentuknya persis mirip tekukannya. Terus dia panjang gitu kan, gini sampai di bawah flanknya. Sedangkan kalau yang 4JK1 kan cuman kecil, flanknya tuh di atas sebelum ke front pipe. Nah jadi alhasil tadi pipa front pipe dan downpipe-nya kita modif. Semua flanknya diganti karena flank yang di turbo itu juga lubangnya lari 2. Kemudian sebelum flank dari pipa itu ternyata dia ada agak kayak reducer mengecil. Jadi kita potong terus kita tempel lagi dan kita bikin flank yang baru. Sehingga biar presisi atau ketemu dengan flank yang bawaan muffler yang lama atau center pipe yang lama. Alhamdulillah sekarang sudah bisa terpasang meskipun diakalin. Jadi ya mungkin teman-teman, saranku kalau misalnya beli knalpot sebaiknya kalian beneran bikin custom, kecuali memang produk aftermarket itu sudah dibuat massal teman-teman, seperti mobil pabrikan sebelah. Cuman tadi ngobrol sama Mas Otong juga, meskipun pabrikan sebelah itu mobilnya banyak beredar, ada juga yang sudah beli pas dipasang flank to flanknya bautnya nggak ketemu, jadi alhasil ngerubah juga. Cuman memang tadi aku bisa ngasih saran teman-teman, kalau teman-teman nggak mau mobilnya nginep di bengkel knalpot, mungkin opsi sepertiku yang beli jadi terus dimodif itu juga lebih mempersingkat waktu. Kalau bikin dari awal, kalau bengkel knalpotnya pas nggak penuh, ya mungkin bisa selesai sehari. Tapi kalau misalnya bengkel knalpotnya lagi penuh banyak orderan, mungkin bisa jadi mobil teman-teman selesainya malam atau mesti nginep. Jadi ya sekarang balik lagi ke kebutuhannya teman-teman. Kalau punya waktu luang, ya mungkin lebih baik custom mobilnya dibawa di bengkel dari pagi sampai sore sampai malam selesai. Tapi kalau misalnya pengen menghemat waktu sedikit, ya kalian bisa beli jadi, tapi itu ada potensi pipanya nggak ketemu atau perlu dimodif. Oke teman-teman, sekarang aku sudah perjalanan pulang. Nanti untuk suara knalpotnya, begitu aku sampai rumah, kita dengerin bareng-bareng di akhir video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, ini kondisinya seperti ini. Suara siulan turbonya jadi lebih kenceng. Cuma kalau dicoba narik,
belum kerasa efeknya. Ada sih efeknya, lebih enteng aja gasnya sedikit teman-teman. Cuman memang suara turbonya lebih kencang aja karena memang resonnya kan dibuang satu. Tadi aku mau coba untuk narik sedikit, cuman di depan lalu lintasnya padat, jadi ya kita jalan santai saja seperti ini. Seperti biasa, tidak ada perubahan, masih normalnya seperti Isuzu Mio X standar. Cuma memang pipa downpipe front pipe kita rubah lebih besar dari 2 inci menjadi 2,5 inci. Nah, nying, ya itu. Paling kalau digas agak lebih berisik aja. Nah, mungkin suara turbonya jadi lebih kedengeran ke dalam saja. Cuman tadi di luar nggak begitu kerasa bedanya. Cuma memang pas kalau idle tuh suara desing turbo atau siul turbonya sampai ke muffler tip di belakang. Jadi ada suaranya di belakang. Nanti kita coba dengarkan suaranya pas mobil sudah sampai di rumah ya. Nah, diputar balik nih, kita coba kalau depan agak kosong, kita coba narik sedikit. Pengen tahu rasa tarikannya gimana setelah ganti downpipe dan front pipe. Oke, let's go. Oh, lebih jambak. Biasanya kalem banget mobil nih, ini lebih jambak. Lebih jambak. Biasanya berat, smooth naiknya, sekarang agak sedikit jambak. Dengan kondisi belum remap, hanya ganti downpipe dan front pipe. Kita sampai rumah. Sekarang kita cek suaranya di knalpot belakang ya. Suara ngingnya di belakang. Sekarang coba kita gas. Jadi suara turbonya lebih kencang setelah ganti downpipe dan front pipe.